Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Kembali lagi di sahur itu indah. Alhamdulillah hari ini tanpa terasa Pak Ustadz masuk lagi hari ke-18 nih sekarang di bulan Ramadan. Menarik sekali karena hari 18 ini adalah hari yang luar biasa. Harinya orang soleh. Malam hari ini adalah malamnya orang saleh. Kenapa dikatakan malamnya orang saleh? Karena barang siapa yang menghidupkan malam 18, kemuliaan malam 18 itu akan diberikan pahala seperti pahala orang-orang soleh. Amin ya Allah, amin. Di mana orang saleh itu? Orang saleh itu adalah orang-orang yang senantiasa melihat segala sesuatu adalah merupakan kebaikan. Amin. Kan dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Asr ada 3 kan? Orang merugi semua kecuali 3. Siapa itu? Orang-orang saleh, orang beriman, dan orang-orang yang selalu saling mengingatkan. Ketika orang, mohon maaf, yang pertama ini adalah orang-orang saleh, senantiasa mengambil segala sesuatu ada pahalanya. Sementara orang beriman, segala sesuatu ada hikmahnya. Betul. Dan orang yang senantiasa berpesan-pesan, saling mengingatkan, bukan hanya dia merasakan satu kebaikan, satu amalan ibadah, tapi dia mengajak orang lain untuk merasakannya. Makanya senantiasa berpesan-pesan dalam kebaikan dan berpesan-pesan dalam kesabaran. Masya Allah. Menarik sekali karena ini adalah bagaimana kita menyikapi bahwa segala sesuatu adalah kebaikan. Apalagi tema kita hari ini. Makanya langsung kita bahas Pak Ustadz. Tema kita hari ini berkaitan juga dengan hari ke-18. Jangan jadi orang jahat. Jangan jadi orang jahat. Namun sebelum Pak Ustadz nanti menjelaskan lebih jauh tentang jangan jadi orang jahat, saya mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama Billy. Sebentar, boleh ya Pak Ustadz ya? Ya, boleh. Mohon izin sebelumnya. Billy, ini kita ngobrol-ngobrol nih. Sekaligus hari ini juga mengenang hari 100 harinya kepergian Olga Saputra gitu ya kan, atau kakak tersayangnya Billy Yoga. Ini biasanya kalau dari Billy sendiri, doa-doa apa sih yang paling sering Billy sampaikan atau Billy minta kepada Allah untuk Yoga? Kalau Billy selalu berdoa setiap sholat Bang Billy, cuma bilang, yang pasti pertama Billy doa dulu buat orang tua Bang Billy. Amin. Karena kan, ya Ustadz ya, betul. karena orang yang sudah meninggal harus belakangan dulu timbang sama orang yang masih hidup ya Pak Ustadz ya. Jadi Bang Billy doa dulu buat orang tua Bang Billy, buat keluarga Bang Billy, orang-orang sekitar Bang Billy, dan buat Billy pribadi dan khususan almarhum Olga gitu loh. Ya doa Bang Billy cuma, ya Allah mudah-mudahan kasih yang tempat yang terbaik. Amin. Tapi kalau Billy begini, mohon maaf ya saya. Iya, silakan Pak Ustadz, silakan. Orang tua itu, sosok Yoga memang beliau adalah, Olga itu adalah kakak Billy. Tapi sebenarnya pada dasarnya menjadi orang tua sekaligus kakak sebenarnya. Karena ada 3 orang yang kita harus baikin. Siapa itu? Yang melahirkan diri kita, yang melahirkan istri kita, mertua namanya, dan yang melahirkan berjasa pada diri kita. Orang-orang berjasa pada diri kita, guru, orang-orang yang baik, termasuk kakak. Kakak kan bukan hanya sekedar kakak, tapi bisa menjadi guru kan? Iya. Betul. Dan guru kalau kayak orang tua juga. Kayak orang tua juga. Ya kan sekarang kan kita bicara masalah kehidupan sehari-harinya. Bang Billy juga kan beda nih. Kalau dulu segala sesuatu kan Yoga yang mengatur semuanya, yang mencari rezekinya. Sekarang ini kan tongkat estafet kan pindah ke Billy. Jadi berarti Billy ini merasa berat nggak sih? Sebelum Billy mendapatkan penghasilan, itu otomatis almarhum kan emang tulang punggung. Betul. Semua biaya almarhum. Setelah masuk di dunia entertain, Bang Billy udah punya penghasilan, itu pun almarhum yang biayain supir Bang Billy. Bang Billy sedikit pun nggak pernah namanya memikirkan uang untuk belanja rumah, untuk apa-apa segala macam. Biarpun Bang Billy udah ada penghasilan, tapi tetap Bang Billy tetap minta sama almarhum gitu loh. Oh gitu? Iya. Jadi pas ketika almarhum udah nggak ada sekarang, ya sekarang hal kecil pun Bang Billy sekarang yang memikirkan gitu loh. Berasa nggak bahwa beban yang selama ini dipanggul sama almarhum ini ternyata berat sekali? Iya, kalau gitu loh. menurut Bang Billy, kalau sebenarnya kan aturan kalau misalkan berasa tuh aturan ada estafet pelan-pelan. Kalau ini terasa gitu, banget ya, dari nggak sama sekali tiba-tiba langsung dibebankan pindah. Iya. Tapi ya insya Allah lah Bang Billy sanggup. Bang Billy mampu. Amin. Ini kan emang udah kewajiban Bang Billy itu loh. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Tidak akan mungkin Allah menghidupkan hambanya kalau tidak diaturkan rezekinya. Yakin? Amin, yakin. Makanya Bang Billy insya Allah apapun yang Bang Billy lakukan ya semata-mata buat keluarga Pak Ustadz.
Apalagi kan Bang Billy, adik-adik Bang Billy masih kecil-kecil yang Bang Billy perlu biayain gitu loh, masih sekolah. Masih ada berapa sih? 3. Ada 3 adik. Ada 3 Yang sekarang yang paling kecil umur berapa? di bawah Bang Billy. Di bawah Bang Billy berapa umurnya? Abang Uta 1 SMA, apa 2 SMA nggak tahu deh. Iya, pokoknya SMA. Yang satu lagi, yang di bawahnya lagi? Kakak Rena masuk SMA. Masuk SMA. Aduh, itu biayanya udah cakep. Masya Allah. Alhamdulillah. Billy geser, Billy geser sini biar Bapak di sini Bapak. Assalamualaikum, sehat Bapak, boleh duduk silakan Bapak. Ada PRW. Ada Pak RW, oh jadi Pak RW sekarang. Katanya udah enggak. Oh, udah nggak jadi PRW. Udah nggak jadi. Karena sibuk dia. Silakan Bapak. Sini Pak. Bapak kemana? Bapak di sini Pak. Bapak mau kemana? Bukan di sini Bapak. Aduh. Rapi bapaknya di sono. Andi, orang tua mau salaman sampai subuh kalau semuanya salamin. Nggak kelar ya kalau kayak gitu. Bapak Rahman. Itu kancingnya pengen copot. Ini tandanya bajunya yang salah. Perutnya udah bener, bajunya yang salah. Jangan pernah nyarain perut, karena itu rezeki. Gimana? Gini, kalau berbicara tentang anak yang mendahului kita, saya mau sampaikan bahwa kepada Enggak benar puasa lu. enggak ini Bapak badan nih. Bang Bil udah ngasih Bajunya sempit. Obat kurus. Apa aja? Malah tambah kendut. kepada semua orang tua yang ditinggal mati, ditinggal pergi oleh anaknya, lebih dahulu menjalani kehidupan kematiannya, kepada semua, bukan hanya Bapak Nur Rahman, bukan, banyak orang yang seperti itu didahului oleh anak tercinta. Ada faedah buat semua orang tua yang didahului, ini namanya takziah ya. Takziah, ya. Takziah itu artinya menghibur. Takziah itu tidak ada batas takziah. Karena kenapa? Kapan orang mengingat almarhum, disitulah kita takziahi. Jadi kadang-kadang orang bertakziah sampai 3 harinya, 7 harinya, kemudian 40 harinya, 100 harinya, 1 tahunnya, bahkan tiap tahun. Sebenarnya takziah itu kapan ingat, di situ bertakziah. Jadi kepada semua orang tua yang ditinggal oleh anaknya, yakin ada kemuliaannya. Apa itu? Akan disambut oleh anaknya nanti kelak kalau dia akan datang. Amin, amin, Selamat ya Allah, amin. Amin. Pak, saya mau ngobrol-ngobrol sebentar nih Pak Nur Rahman nih. Sekarang kan pas bertepatan dengan 100 harinya meninggalnya Yoga. Masih suka kangen gak sih, atau apa sih yang paling dikangenin dari Yoga? Kalau boleh tahu ya Pak Nur Rahman ya. Kalau soal kangen ya, kangen banyak. Banyak kangennya. Kangennya banyak. Terutama kalau Olga nih, kalau menjelang-jelang bulan puasa semacam ini, dia selalu sama mamanya bilang, Mama, telepon nih. Mama, Bapak sehat, sehat. Di samping itu, Mama ntar bikinin ketupat sayur. Dendeng Pak, biasa Yoga suka dendeng. Ketupat sayur, sayur nangka, kerupuk tuh jangan ketinggalan. Oh gitu. Sama dendeng. Sama dendeng. Ini kan berarti puasa atau Ramadan pertama tanpa adanya Yoga di keluarga nih. Iya. Ini ada perbedaan apa nih yang dirasakan oleh Pak Nur Rahman nih? Perbedaannya ya sangat jauh lah. Cuman memang sudah hendak ya. Jadi kita ya harus berterima aja. Karena ketika seorang orang tua ditinggal mati oleh anaknya, akan diberikan selendang kehormatan, kemuliaan kepada orang tua yang rela, artinya ikhlas anaknya berangkat duluan. Kebayang nggak kalau kita mau pergi satu daerah, terus ternyata alhamdulillah di daerah itu ada anak kita yang tinggal di sana. Ketika kita tiba di daerah itu, maka kita akan disambut oleh anak itu. Makanya kepada semua orang tua yang merasa kehilangan anak, tidak usah, yakin ada hikmah di baliknya. Karena penggenggam kematian, pengatur kematian adalah Allah. Allah menitipkan Yoga, Olga kepada Bapak keluarga, hanya ia tidak sampai 40 tahun, hanya 32 tahun saja. 32 tahun, ada orang
yang anaknya masih setahun, maka dalam kandungan dilahirkan meninggal, belum balik meninggal. Ini alhamdulillah Allah titipkan 32 tahun, itu luar biasa. Bahkan menjadi kenangan yang luar biasa buat keluarga. Amin. Tapi sedikit ada yang saya mau coba informasikan juga kepada semua nih pencintanya Olga. Ternyata banyak sekali alhamdulillah orang yang mengucapkan terima kasih kepada Billy, kepada Pak Nur Rahman, kepada keluarganya. Mengucapkan terima kasih untuk hal-hal yang tidak pernah diketahui oleh mereka. Seperti Olga pernah memberikan kursi roda, membantu seseorang untuk menyekolahkan anaknya. Ini adalah sesuatu perbuatan yang benar-benar luar biasa, yang patut kita contoh semuanya nih Pak Ustadz nih. Kita sebagai kawan-kawannya yang masih ada, kalau bisa meneruskan apa yang sudah dilakukan Yoga ini kepada masyarakat luas semua, supaya kita sama saling membantu. Amin, amin ya robbal alamin. Nah Pak Ustadz, sekarang kita lanjut nih Pak Ustadz nih. Kalau kita berbicara tentang berbuat baik, kenapa sih Pak Ustadz kita harus berbuat baik dari hal yang sekecil apapun gitu Pak Ustadz? Ini, Allah tidak melihat dari hasil, tapi Allah melihat proses. Proses itu yang mengetahui hasil daripada ujung akhirnya itu. Orang bisa dapatkan 5 juta, orang bisa dapatkan 5 juta, tapi proses untuk mendapatkan 5 juta itu. Ini contoh. Banyak amalan ibadah yang sekecil apapun, jangan dibiarkan. Mengambil duri di jalan, itu memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat. Tersenyum saja, itu adalah merupakan sedekah yang luar biasa. Membahagiakan orang, menghilangkan kesulitan orang, itu mendapatkan pahala seperti ibadah haji yang dikabulkan. Amin ya Allah, amin. Jadi jangan pernah melalaikan satu kebaikan, karena ketika engkau meninggalkan kebaikan yang kecil itu, bisa jadi ada yang Allah gerakkan hatinya untuk melakukan kebaikan yang sama. Makanya dikatakan walaupun sebesar zarah, zarah itu adalah bentuk sesuatu yang atom yang kecil sekali. Dipilah sampai sekecil apapun, jangan pernah melalaikan kebaikan walaupun sekecil. Banyak hal, kadang-kala orang berkata, persoalan kecil. Tidak akan mungkin ada 1 juta kalau tidak ada 1 rupiah. Betul. Tidak akan mungkin. Tidak mungkin, karena ingat, Allah tidak melihat pahala, Allah tidak melihat amal, tapi Allah melihat keridaannya, mencuri keridaan Allah. Bukankah ada orang masuk surga hanya gara-gara memberi minum anjing? Hanya memberi minum anjing. Jadi sedekah sekecil apapun, amalan ibadah sekecil apapun, jangan pernah kita lalaikan. Jangan pernah kita lalaikan. Kecil aja, sedikit aja, jangan. Lakukan sedikit, insya Allah akan terbiasa nanti. Dan lakukan semua itu tanpa pamrih Pak Ustadz ya. Jelas. Tanpa harus menuntut nanti, saya dapat apa Ya kalau jangan saya melakukan harapkan, ini. jangan harapkan. Ya Karena mudah-mudahan ya. yang balas lebih baik adalah Allah. Alhamdulillah nih buat Yoga, masyarakat di rumah alhamdulillah nih. sudah mendapatkan Olga kebaikan-kebaikan yang beliau pernah lakukan, insya Allah, amin. Nanti pemirsa yang di rumah, kita akan kasih kesempatan juga untuk tanya jawab langsung kepada Pak Ustadz dan juga Ustazah. Boleh dari sekarang kita kasih nomor teleponnya di 791-87700 untuk di Jabodetabek, untuk di luar Jabodetabek di 021-791-87711. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu kisah toladan yang akan disampaikan oleh Ustazah Oki. Silakan Ustazah Oki. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita akan sama-sama mendengar tentang sebuah kisah tentang orang yang paling kita cintai, orang yang paling kita sayangi, dan orang yang paling kita rindukan untuk terus bersama-sama dengan beliau di surga Allah nanti. Marilah kita simak bagaimana kisah kelahiran sampai turunnya wahyu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada saat tahun gajah. Dinamakan tahun gajah karena pada saat itu ada seorang raja Yaman yang bernama Abraha, sangat benci dengan Ka'bah dan Mekah. Karena Mekah dan Ka'bah membuat orang-orang berbondong-bondong untuk datang ke negeri tersebut, berbondong-bondong untuk berkumpul, beribadah, menyembah berhala-berhala di sana dan melakukan perdagangan-perdagangan yang hebat di sana, membuat Raja Abraha menjadi iri dengan keadaan Mekah dan Ka'bah yang senantiasa ramai tersebut. Sehingga Raja Abraha pun pada akhirnya memanggil pasukan-pasukan bergajahnya untuk menghancurkan Ka'bah supaya tidak ada orang lagi yang datang ke sana.
Maka tentara-tentara bergajah itu pun pada akhirnya hendak menghancurkan Ka'bah. Namun seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Fil, datanglah burung-burung yang pada akhirnya membawa di dalam mulutnya berupa batu-batu sijil, batu-batu yang berisi api-api dan menghancurkan seluruh tentara-tentara bergajah. Sehingga Abraha dan tentara bergajah mati di tempat itu. Pada saat itulah kelahiran Nabi Muhammad SAW dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Kelahirannya pun membawa keajaiban yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk membuka pintu-pintu syurga. Dan yang ada di bumi semuanya menjadi tentram, semua menjadi tenang, langit menjadi tenang, angin kemudian bersepoi-sepoi, tanaman-tanaman menjadi subur, dan yang terjadi dari bayi tersebut keluar cahaya yang sangat luar biasa menerangi seluruh kota. Maka itulah kelahiran dari seorang bayi yang belum pernah ada namanya sebelumnya, Ahmad atau Muhammad, yang kehadirannya sudah diprediksi dari kitab-kitab sebelumnya, Injil, Zabur, Taurat, dan diberitahukan pada nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim karena sejak masa kandungan sang ayah Abdullah telah meninggal dunia. Maka ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, kebiasaan penduduk pada saat itu adalah menyerahkan sang bayi untuk disusui pada seorang wanita yang tinggal di pedesaan. Pertama kali disusui oleh Thuwaibah yang menjadi ibu susu bagi pamannya juga Hamzah bin Abdul Muthalib hanya beberapa hari saja. Kemudian disusui oleh seorang wanita pedesaan bernama Halimatus Sa'diyah. Ketika Rasulullah SAW disusui oleh Halimatus Sa'diyah dibawa ke pedesaan, maka terjadilah hal-hal yang luar biasa pada desa tersebut. Tanah-tanah menjadi subur, ternak-ternak terus berkembang biak dengan sangat banyak. Maka Halimatus Sa'diyah sangat mencintai Rasulullah SAW, bahkan dianggap sebagai anaknya sendiri. Di masa kecil ini pula Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril, dibelah dadanya dan dicuci jantungnya untuk disucikan diri Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW tinggal bersama sang ibu sampai usia 6 tahun. Namun ternyata ibu Aminah ini meninggal dunia, lalu diserahkan kepada pamannya Abdul Muthalib, sang pembesar orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, sehingga disegani oleh orang-orang di seluruh Mekah. Kemudian di usia 8 tahun sang kakek Abdul Muthalib pun lagi-lagi meninggal dunia dan diasuh oleh pamannya yang sangat mencintai Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Pamannya bernama Abu Thalib yang memiliki anak bungsu yaitu Ali bin Abi Thalib. Di bawah asuhan dari Abu Thalib inilah Rasulullah SAW belajar sejak kecil menggembala dan belajar sejak kecil bagaimana caranya berdagang. Bertahun-tahun kemudian tumbuhlah menjadi seorang remaja yang sangat luar biasa dan digelari Al-Amin karena terpercaya, karena kata-katanya sungguh penuh dengan hikmah dan penuh dengan kejujuran. Dan di usia-usia 25 tahun, Muhammad yang belum menjadi Rasulullah ini pada akhirnya berdagang ke negeri Syams, membawa dagangan seorang janda yang mulia, janda yang suci bernama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ternyata dari hasil perniagaan tersebut Rasulullah SAW atau Muhammad pada saat itu membawa keuntungan yang berlipat-lipat, sehingga teman seperjalanannya bernama Maisarah memberitahukan hal itu terhadap Khadijah binti Khuwailid, dan Khadijah binti Khuwailid pun terpesona dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Khadijah wanita yang mulia ini pada akhirnya melamar Rasulullah SAW dan akhirnya mereka menikah, dikaruniai 6 orang anak. Ada Abdullah, ada Qasim yang meninggal ketika kecil, ada Ruqayyah, Zainab, Ummi Kulthum, dan ada Fatimah si bungsu. Lalu di usia-usia menjelang 40 tahun Rasulullah SAW senantiasa untuk pergi ke Gua Hira untuk merenung keadaan-keadaan yang berada di Mekah saat jahiliyah, sangat jahiliyah, penuh dengan kebodohan, penuh dengan kekejian, penuh dengan kezaliman, banyak terjadi maksiat di mana-mana, sehingga mengakibatkan Rasulullah SAW senang sekali berdiam diri di Gua Hira. Dan di Gua Hira inilah di usia Rasul yang ke-40 tahun turunlah wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq
khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal a'lam alladzi 'allama bil qalam. 5 ayat tersebut menyuruh Rasulullah untuk senantiasa membaca, menganalisa, menelaah. Islam menyuruh kita untuk senantiasa membaca untuk memberitahukan kebenaran tentang Al-Quran. Terus menerus Al-Quran berangsur-angsur sampai akhirnya Rasulullah wafat di usia 63 tahun. Dan di akhir-akhir hidupnya Rasulullah mengatakan, kalau ingin selamat wahai umatku, berpegang kepada 2 hal, Al-Quran dan hadis. Maka di bulan Ramadan ini menjadi titik balik bagi kita untuk kembali mencintai Al-Quran. Ingin selamat hidup di dunia, ingin selamat hidup di akhirat, maka ikuti petunjuk dari Rasulullah SAW dan Al-Quran dan hadis, penolongmu untuk menjalankan kehidupan ini. Mudah-mudahan kisah singkat tentang Rasulullah SAW menjadi pembelajaran untuk kita menjadi hamba Allah yang mulia di dunia dan di akhirat, insya Allah. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan sama-sama mendengar tentang sebuah kisah tentang orang yang paling kita cintai, orang yang paling kita sayangi, dan orang yang paling kita rindukan untuk terus bersama-sama dengan beliau di surga Allah nanti. Marilah kita simak bagaimana kisah kelahiran sampai turunnya wahyu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada saat tahun gajah. Dinamakan tahun gajah karena pada saat itu ada seorang raja Yaman yang bernama Abraha, sangat benci dengan Ka'bah dan Mekah. Karena Mekah dan Ka'bah membuat orang-orang berbondong-bondong untuk datang ke negeri tersebut, berbondong-bondong untuk berkumpul, beribadah, menyembah berhala-berhala di sana dan melakukan perdagangan-perdagangan yang hebat di sana, membuat Raja Abraha menjadi iri dengan keadaan Mekah dan Ka'bah yang senantiasa ramai tersebut. Sehingga Raja Abraha pun pada akhirnya memanggil pasukan-pasukan bergajahnya untuk menghancurkan Ka'bah supaya tidak ada orang lagi yang datang ke sana. Maka tentara-tentara bergajah itu pun pada akhirnya hendak menghancurkan Ka'bah. Namun seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Fil, datanglah burung-burung yang pada akhirnya membawa di dalam mulutnya berupa batu-batu sijil, batu-batu yang berisi api-api dan menghancurkan seluruh tentara-tentara bergajah. Sehingga Abraha dan tentara bergajah mati di tempat itu. Pada saat itulah kelahiran Nabi Muhammad SAW dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Kelahirannya pun membawa keajaiban yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk membuka pintu-pintu syurga. Dan yang ada di bumi semuanya menjadi tentram, semua menjadi tenang, langit menjadi tenang, angin kemudian bersepoi-sepoi, tanaman-tanaman menjadi subur, dan yang terjadi dari bayi tersebut keluar cahaya yang sangat luar biasa menerangi seluruh kota. Maka itulah kelahiran dari seorang bayi yang belum pernah ada namanya sebelumnya, Ahmad atau Muhammad, yang kehadirannya sudah diprediksi dari kitab-kitab sebelumnya, Injil, Zabur, Taurat, dan diberitahukan pada nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim karena sejak masa kandungan sang ayah Abdullah telah meninggal dunia. Maka ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, kebiasaan penduduk pada saat itu adalah menyerahkan sang bayi untuk disusui pada seorang wanita yang tinggal di pedesaan. Pertama kali disusui oleh Thuwaibah yang menjadi ibu susu bagi pamannya juga Hamzah bin Abdul Muthalib hanya beberapa hari saja. Kemudian disusui oleh seorang wanita pedesaan bernama Halimatus Sa'diyah. Ketika Rasulullah SAW disusui oleh Halimatus Sa'diyah dibawa ke pedesaan, maka terjadilah hal-hal yang luar biasa pada desa tersebut. Tanah-tanah menjadi subur, ternak-ternak terus berkembang biak dengan sangat banyak. Maka Halimatus Sa'diyah sangat mencintai Rasulullah SAW, bahkan dianggap sebagai anaknya sendiri. Di masa kecil ini pula Rasulullah Itu luar biasa, bahkan menjadi kenangan yang luar biasa buat Betul. keluarga. Amin. Tapi sedikit ada yang saya mau coba informasikan juga kepada semua nih pencintanya Olga. Ternyata banyak sekali alhamdulillah orang yang mengucapkan terima kasih Ya. kepada Billy, kepada Pak Nur Rahman, kepada keluarganya. Mengucapkan terima kasih untuk hal-hal yang tidak pernah diketahui oleh mereka. Seperti Olga pernah memberikan kursi roda, membantu
seseorang untuk menyekolahkan anaknya. Ini adalah sesuatu perbuatan yang benar-benar luar biasa, yang patut kita contoh semuanya nih Pak Ustadz nih. Kita sebagai kawan-kawannya yang masih ada, kalau bisa meneruskan apa yang sudah dilakukan yoga ini kepada masyarakat luas semua, supaya kita sama saling membantu. Amin, amin ya robbal alamin. Nah Pak Ustadz, sekarang kita lanjut nih Pak Ustadz nih. Kalau kita berbicara tentang berbuat baik, kenapa sih Pak Ustadz kita harus berbuat baik dari hal yang sekecil apapun gitu Pak Ustadz? Ini, Allah tidak melihat dari hasil, tapi Allah melihat proses. Proses itu yang mengetahui hasil daripada ujung akhirnya itu. Orang bisa dapatkan 5 juta, orang bisa dapatkan 5 juta, tapi proses untuk mendapatkan 5 juta itu. Ini contoh. Banyak amalan ibadah yang sekecil apapun, jangan dibiarkan. Mengambil duri di jalan, itu memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat. Tersenyum saja, itu adalah merupakan sedekah yang luar biasa. Membahagiakan orang, menghilangkan kesulitan orang, itu mendapatkan pahala seperti ibadah haji yang dikabulkan. Amin ya Allah, amin. Jadi jangan pernah melalaikan satu kebaikan, karena ketika engkau meninggalkan kebaikan yang kecil itu, bisa jadi ada yang Allah gerakkan hatinya untuk melakukan kebaikan yang sama. Makanya dikatakan walaupun sebesar zarah, zarah itu adalah bentuk sesuatu yang atom, yang kecil sekali. Dipilah sampai sekecil apapun, jangan pernah melalaikan kebaikan walaupun sekecil. Banyak hal, kadang-kala orang berkata, persoalan kecil. Tidak akan mungkin ada 1 juta kalau tidak ada 1 rupiah. Betul. Tidak akan mungkin. Tidak mungkin, karena ingat, Allah tidak melihat pahala, Allah tidak melihat amal, tapi Allah melihat keridaannya, mencuri keridaan Allah. Bukankah ada orang masuk surga hanya gara-gara memberi minum anjing? Hanya memberi minum anjing. Jadi sedekah sekecil apapun, amalan ibadah sekecil apapun, jangan pernah kita lalaikan. Jangan pernah kita lalaikan. Kecil aja, sedikit aja, jangan. Lakukan sedikit, insya Allah akan terbiasa nanti. Dan lakukan semua itu tanpa pamrih Pak Ustadz ya. Jelas, tanpa harus menuntut nanti, saya dapat apa kalau jangan saya melakukan ini. Jangan harapkan. Ya mudah-mudahan ya. Yang balas lebih baik adalah Allah. Alhamdulillah nih buat yoga, masyarakat di rumah alhamdulillah nih. sudah mendapatkan kebaikan-kebaikan yang beliau pernah lakukan, insya Allah, amin. Nanti pemirsa yang di rumah, kita akan kasih kesempatan juga untuk tanya jawab langsung kepada Pak Ustadz dan juga Ustazah. Boleh dari sekarang kita kasih nomor teleponnya di 791-87700 untuk di Jabodetabek, untuk di luar Jabodetabek di 021-791-87711. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu kisah toladan yang akan disampaikan oleh Ustazah Oki. Silakan Ustazah Oki. Pemirsa yang dirahmati pada diri kita. Orang-orang berjasa pada diri kita, guru, orang-orang yang baik, termasuk kakak. Kakak kan bukan hanya sekedar kakak, tapi bisa menjadi guru kan? Iya. Betul. Dan guru kalau kayak orang tua juga. Kayak orang tua juga. Ya kan sekarang kan kita bicara masalah kehidupan sehari-harinya. Bang Billy juga kan beda nih. Kalau dulu segala sesuatu kan yoga yang mengatur semuanya, yang mencari rezekinya. Ya. Sekarang ini kan tongkat estafet kan pindah ke Billy. Ya. Jadi berarti Billy ini kadang merasa berat nggak sih? Sebelum Billy mendapatkan penghasilan, itu otomatis almarhum kan emang tulang punggung. Betul. Semua biaya almarhum. Setelah masuk di dunia entertain, Bang Billy udah punya penghasilan, itu pun almarhum yang biayain supir Bang Billy. Bang Billy sedikit pun nggak pernah namanya memikirkan uang untuk belanja rumah, untuk apa-apa segala macam. Biarpun Bang Billy udah ada penghasilan, tapi tetap Bang Billy tetap minta sama almarhum gitu loh. Oh gitu? Iya. Jadi pas ketika almarhum udah nggak ada sekarang, ya sekarang hal kecil pun Bang Billy sekarang yang memikirkan gitu loh. Berasa nggak bahwa beban yang selama ini dipanggul sama almarhum ini ternyata berat sekali? Iya, kalau gitu loh. menurut Bang Billy, kalau sebenarnya kan aturan kalau misalkan berasa tuh aturan ada estafet pelan-pelan. Kalau ini terasa gitu, banget ya, dari nggak sama sekali tiba-tiba langsung dibebankan pindah. Iya. Tapi ya insya Allah lah Bang Billy sanggup. Bang Billy mampu. Amin. Ini kan emang udah kewajiban Bang Billy itu loh. Wa min batin fil ardi illa Allah rizqah. Tidak akan mungkin Allah menghidupkan hambanya kalau tidak diaturkan rezekinya. Yakin? Amin. Yakin. Makanya Bang Billy insya Allah apapun yang Bang Billy lakukan ya semata-mata buat keluarga Pak Ustadz. Apalagi kan Bang Billy, adik-adik Bang Billy masih kecil-kecil yang Bang Billy perlu biayain gitu loh, masih sekolah. Masih ada berapa sih? 3. Ada 3 adik. Ada 3. Yang sekarang yang paling kecil umur berapa?
Di bawah Bang Billy. Di bawah, ya bawah Bang Billy berapa umurnya? Abang Uta 1 SMA, apa 2 SMA nggak tahu deh. Iya, pokoknya SMA. Yang satu lagi, yang di bawahnya lagi? Kakak Rena masuk SMA. Masuk SMA. Aduh, itu biayanya udah cakep. Masya Allah. Alhamdulillah. Billy geser, Billy geser sini biar Bapak di sini Bapak. Assalamualaikum, sehat Bapak, boleh duduk silakan Bapak. Ada PRW. Ada Pak RW, oh jadi Pak RW sekarang. Katanya udah enggak. Oh, udah nggak jadi PRW. Udah nggak jadi. Karena sibuk deh. Silakan Bapak. Sini Pak. Bapak kemana? Bapak di sini Pak. Bapak mau kemana? Bukan di sini Bapak. Soalnya. Aduh. Rapi bapaknya di sono. Andi, orang tua mau salaman sampai subuh kalau semuanya salaman. Nggak kelar-kelar ya kalau kayak gitu. Bapak Rahman. Itu kancingnya pengen copot. Ini tandanya bajunya yang salah. Perutnya udah bener, bajunya yang salah. Jangan pernah nyarain perut, karena itu rezeki. Gimana? Gini, kalau berbicara tentang anak yang mendahului kita, saya mau sampaikan bahwa kepada Nggak bulan puasa lu. Enggak ini Bapak ih. Badan nih. Baju Bang Billy udah ngasih Baju sempit. obat kurus. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Kembali lagi di sahur itu indah. Alhamdulillah hari ini tanpa terasa Pak Ustadz masuk lagi hari ke-18 nih sekarang nih di bulan Ramadan. Menarik sekali karena hari 18 ini adalah hari yang luar biasa. Harinya orang soleh. Malam hari ini adalah malamnya orang saleh. Kenapa dikatakan malamnya orang saleh? Karena barang siapa yang menghidupkan malam 18, kemuliaan malam 18 itu akan diberikan pahala seperti pahala orang-orang soleh. Amin ya Allah amin. Di mana orang saleh itu? Orang saleh itu adalah orang-orang yang senantiasa melihat segala sesuatu adalah merupakan kebaikan. Amin. Kan di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Asr ada 3 kan? Orang merugi semua kecuali 3. Siapa itu? Orang-orang saleh, orang beriman, dan orang-orang yang selalu saling mengingatkan. Ketika orang, mohon maaf, yang pertama ini adalah orang-orang saleh, senantiasa mengambil segala sesuatu ada pahalanya. Sementara orang beriman, segala sesuatu ada hikmahnya. Betul. Dan orang yang senantiasa berpesan-pesan, saling mengingatkan, bukan hanya dia merasakan satu kebaikan, satu amalan ibadah, tapi dia mengajak orang lain untuk merasakannya. Makanya senantiasa berpesan-pesan dalam kebaikan dan berpesan-pesan dalam kesabaran. Masya Allah. Menarik sekali karena ini adalah bagaimana kita menyikapi bahwa segala sesuatu adalah kebaikan. Apalagi tema kita hari ini. Makanya langsung kita bahas Pak Ustadz. Tema kita hari ini berkaitan juga dengan hari ke-18. Jangan jadi orang jahat. Jangan jadi orang jahat. Namun sebelum Pak Ustadz nanti menjelaskan lebih jauh tentang jangan jadi orang jahat, saya mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama Billy. Sebentar boleh ya Pak Ustadz ya? Ya boleh. Mohon izin sebelumnya. Billy, ini kita ngobrol-ngobrol nih. Sekaligus hari ini juga mengenang hari 100 harinya kepergian Olga Saputra gitu ya kan, atau kakak tersayangnya Billy Yoga. Ini biasanya kalau dari Billy sendiri, doa-doa apa sih yang paling sering Billy sampaikan atau Billy minta kepada Allah untuk Yoga? Kalau Billy selalu berdoa setiap sholat Bang Billy cuma bilang, yang pasti pertama Billy doa dulu buat orang tua Bang Billy. Amin. Karena kan ya Pak Ustadz ya. Betul. Karena orang yang sudah meninggal harus belakangan dulu timbang sama orang yang masih hidup ya Pak Ustadz ya. Jadi Bang Billy doa dulu buat orang tua Bang Billy, buat keluarga Bang Billy, orang-orang sekitar Bang Billy, dan buat Billy pribadi dan khususan almarhum Olga gitu loh. Ya doa Bang Billy cuma, ya Allah mudah-mudahan kasih yang tempat yang terbaik. Amin. Tapi kalau Billy begini, mohon maaf ya saya. Ya, silakan Pak Ustadz, silakan. Orang tua itu sosok Yoga memang beliau adalah Olga itu adalah kakak Billy. Tapi sebenarnya pada dasarnya menjadi orang tua sekaligus kakak sebenarnya. Karena ada 3 orang yang kita harus baikin. Siapa itu? Yang melahirkan diri kita, yang melahirkan istri kita, mertua namanya,
dari yang melahirkan berjasa kepada Pak Haji. Malah tambah kan Kepada semua orang tua yang ditinggal mati, ditinggal pergi oleh anaknya, lebih dahulu menjalani kehidupan kematiannya. Kepada semua, bukan hanya Bapak Nur Rahman, bukan. Banyak orang yang seperti itu didahului oleh anak tercinta. Ada faedah buat semua orang tua yang didahului. Ini namanya takziah ya. Takziah, ya. Takziah itu artinya menghibur. Takziah itu tidak ada batas takziah. Karena kenapa? Kapan orang mengingat almarhum, disitulah kita takziahi. Jadi kadang-kadang orang bertakziah sampai 3 harinya, 7 harinya, kemudian 40 harinya, 100 harinya, 1 tahunnya, bahkan tiap tahun. Sebenarnya takziah itu kapan ingat, di situ bertakziah. Jadi kepada semua orang tua yang ditinggal oleh anaknya, yakin ada kemuliaannya. Apa itu? Akan disambut oleh anaknya nanti kelak kalau dia akan datang. Amin, amin, ya Selamat Allah, amin. Amin. Pak, saya mau ngobrol-ngobrol sebentar nih Pak Nur Rahman nih. Sekarang kan pas bertepatan dengan 100 harinya meninggalnya Yoga. Masih suka kangen gak sih, atau apa sih yang paling dikangenin dari Yoga? Kalau boleh tahu ya Pak Nur Rahman ya. Kalau soal kangen ya, kangen banyak. Banyak kangennya. Kangennya banyak. Terutama kalau Olga nih, kalau menjelang-jelang bulan puasa semacam ini, dia selalu sama mamanya bilang, Mama, telepon nih. Mama, Bapak sehat, sehat. Di samping itu, Mama ntar bikinin ketupat sayur. dendeng Pak, Suka biasa Yoga suka dendeng. Ketupat sayur, sayur nangka, kerupuk tuh jangan ketinggalan. Oh gitu. Sama dendeng. Sama dendeng. Ini kan berarti puasa atau Ramadan pertama tanpa adanya Yoga di keluarga nih. Iya. Ini ada perbedaan apa nih yang dirasakan oleh Pak Nur Rahman nih? Perbedaannya ya sangat jauh lah. Cuman memang sudah hendak ya. Jadi kita ya harus berterima aja. Karena ketika seorang orang tua ditinggal mati oleh anaknya, akan diberikan selendang kehormatan, kemuliaan kepada orang tua yang rela, artinya ikhlas anaknya berangkat duluan. Kebayang nggak kalau kita mau pergi satu daerah, terus ternyata alhamdulillah di daerah itu ada anak kita yang tinggal di sana. Ketika kita tiba di daerah itu, maka kita akan disambut oleh anak itu. Makanya kepada semua orang tua yang merasa kehilangan anak, tidak usah, yakin ada hikmah di baliknya. Karena penggenggam kematian, pengatur kematian adalah Allah. Allah menitipkan Yoga, Olga kepada bapak sekeluarga, hanya ia tidak sampai 40 tahun, hanya 32 tahun saja. 32 tahun, ada orang yang anaknya masih setahun, bahkan dalam kandungan dilahirkan meninggal, belum balik meninggal. Ini alhamdulillah Allah titipkan 32 tahun itu